Tema 8 Bumiku Muatan SPDP kelas 6. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini untuk kesehatan, kekuatan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar kembali. Kami memohon tuntunan dan pimpinanmu di sepanjang pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Tari berkelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Tari berkelompok yang pertama ada tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasannya dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu, juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Tari yang kedua yaitu tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi, kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan, serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. Yang ketiga ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen, alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Daeng Ranu
Di Kabupaten Goa, terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan. Pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903, saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Yang keempat, ada tari gantar dari Kalimantan Timur, kota kita yang tercinta. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerakan hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berikut ini unsur-unsur gerakan tari gantar. Yang pertama, gerakan tangan memegang pusak. Keempat jari tangan memegang pusak, menggenggam dari bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari pusak dari atas. Posisi pusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang pusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggonjang-gonjang bambu atau pusak. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. Gerakan kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya. Keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jangkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki, atau saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. Yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan kiri dalam. Hitungan 1-4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat. Ujung jari-jari kaki menumpu lantai. Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai, berat badan pada kaki yang satunya. Yang keempat, gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada sisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan ke belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi.